Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan mengisi waktu antara maghrib dan isya ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan sebagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang turun dengan dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu lil ijaz, sebagai mukjizat Nabi, sehingga semua orang Quraisy, semua orang yang benci kepada Nabi SAW ketika dihadapkan pada Al-Quran, mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Semuanya tunduk, tunduk yang sukarela maupun tunduk yang terpaksa, karena kemukjizatan Al-Quran. Fungsi yang kedua dari diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah lihidayatil bashar, untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita umat manusia. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi disampaikan kepada kita oleh beliau, sampaikan kepada sahabat, dari satu generasi ke generasi berikutnya, para ulama, sampai kepada bapak-bapak kita semua. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran mengandung makna hidayah kepada manusia. Itu sebabnya Nabi SAW pernah mengatakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'an wara'a zahrih saqahu ilan nar. Siapa saja, kata Nabi SAW, menjadikan Al-Quran itu di depannya. Makna di depannya itu bukan ditaruh di depan muka kita, itu bukan kita letakkan di depan kita, tetapi amamahu, artinya kita letakkan Al-Quran itu di depan, jadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan. Qadahu ilal jannah. Tidak perlu repot-repot nanti di akhirat cari mana surga, sebelah kiri apa kanan, depan atau belakang. Al-Quran sendiri yang akan membimbing gerak dan langkah kita masuk ke dalam surga. Orang yang menjadikan Quran sebagai pedomannya dalam kehidupan dunia. Waman ja'alal Quran wara'a zahri saqahu ilan nar. Dan siapapun yang menjadikan Quran itu di belakang punggungnya, membelakangi tuntunannya. Al-Quran mengajak untuk, ayo wahai semua manusia umat Nabi Muhammad SAW, kalian semua saudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka akurlah kalian dalam hidup di dunia. Hidupnya tidak pernah berhenti dari permusuhan. Itu orang membelakangi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Jangan kalian suka merendahkan kelompok yang lain. Laki-laki jangan merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Perempuan juga jangan menganggap dirinya lebih baik dari yang lain sambil merendahkan yang lain. Tapi justru itu yang kita lakukan di dunia. Tidak habis-habisnya kita saling menista, saling mengumpat, saling mendusta, saling memfitnah. Itu orang yang membelakangi Al-Quran. Saqahu ilan nar. Di akhirat dia cari mana jalan menuju surga, ingin dia masuk ke dalam surga, tiba-tiba didorong oleh Al-Quran itu terjun ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, Al-Quranul Karim kita jadikan sebagai pedoman kita dengan menegakkan hak-hak Al-Quran di atas kita. Apa hak Al-Quran kita baca, kemudian tadabbur. Tadabbur maknanya kita fahami, kemudian kita amalkan, kemudian kita muhafazah, kita jaga kehormatan Al-Quran. Dengan 4 perkara itu, baca, fahami, amalkan, dan jaga kehormatan Al-Quran, maka insya Allah kita nanti akan menjadi ahlul Quran. Nabi SAW mengatakan ada ahlullah wa khassatuh. Ahlullah wa khassatuh itu artinya orang yang sangat dekat nanti dengan Allah di akhirat. Kalau dapat surga, surganya bukan surga yang sembarangan, tapi surga yang paling mulia. Menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapa itu? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh.
yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kekasihnya di dunia. Dia baca, kalau tidak paham bahasa Arab, dia baca terjemahannya. Walaupun hanya satu ayat, tapi dia upayakan untuk diamalkan. Bukanlah termasuk ahli Quran orang yang hanya pandai baca saja, tetapi tidak pernah mau mengamalkan.